Shalom, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi di meterai yang ke-6, saudara ya. Kita bahas lagi meterai yang ke-6. Kita baca di Wahyu 6 ayat 12 sampai ayat 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahannya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung-gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah, nimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Nah ini saudara, malaikat Tuhan membuka meterai yang ke-6. Terjadilah sesuatu hal yang luar biasa di muka bumi ini, yaitu gempa bumi yang dahsyat. Matahari akan menjadi hitam, bulan akan menjadi merah, bintang-bintang berjatuhan, dan menyusutlah langit. Itulah meterai yang ke-6 saudara, yang terjadi di muka bumi ini setelah meterai yang ke-6 itu dibuka, ya. Bahkan di ayat 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahannya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Nah, seperti pohon yang menggugurkan buahnya yang digoncangkan oleh angin. Seperti itulah saudara-saudara, bintang-bintang itu berjatuhan dari langit ke muka bumi ini. Siapa yang tahan? Siapa yang tahan saudara menghadapi murka Tuhan yang besar itu? Itu sebabnya di ayat 17 dikatakan, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan di siapakah yang dapat bertahan? Benar. Siapa yang dapat bertahan di dalam murka Tuhan, yaitu meterai yang ke-6 ini. Di waktu meterai yang ke-6 dibukakan, ini sungguh luar biasa. Murka Tuhan yang nyata di muka bumi ini, saudara. Masih beda dengan meterai 1, meterai 2, 3, 4. Itu masih beda. Kalau di meterai yang ke-6 ini, saudara, benar-benarlah terjadi murka Tuhan. Ya, saudara, di waktu meterai itu dibuka, coba bayangin ayat 14, Wahyu 6 ayat 14 itu, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Bayangin, pulau bisa tergeser saudara. Di ayat yang ke-16 dibilang begini, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta, dan terhadap murka anak domba itu. Sampai manusia saat itu saudara meminta gunung runtuh menimpa mereka, tapi gunung itu pun tidak runtuh menimpa mereka saudara. Ya, begitu luar biasanya murka Tuhan ini ditimpakan kepada dunia ini saudara ya, sampai dibilang siapa yang tahan menghadapi murka Tuhan itu. Ya saudaraku ya, jadi
Mari sungguh benar kita sudah mengerti dan mengetahui, kita mempersiapkan diri untuk kita tidak masuk di zaman ini, saudara. Ini sebenarnya Tuhan sudah bukakan kok buat kita. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau membaca firman ini, minta hikmat dari Tuhan untuk kita mengerti. Sudah sangat jelas diberitakan kepada kita supaya kita dapat berjaga-jaga, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini meterai yang ke-6, saudara. Jadi sebelum meterai yang ke-7 dibuka, ada satu peristiwa, saudara. Karena meterai yang ke-7 itu dibuka adalah 7 malaikat, juga 7 sangkakala. Sangkakala ditiup, itu lebih besar dahsyat murka Tuhan daripada meterai yang ke-6 ini. Ini meterai yang ke-6 ini sungguh luar biasa murka Tuhan. Tapi lebih dahsyat lagi, di waktu meterai yang ke-7 dibuka, di situ adalah 7 malaikat dan 7 sangkakala. Kalau sangkakala pertama ditiup, saudara, itu luar biasa. Jadi sungguh hebat firman Tuhan. Sebelum dibukakan meterai yang ke-7, saudara, ada sesuatu terjadi, ya, di pasal 7, yaitu Wahyu 6 pasal 7. Sesuatu terjadi yang luar biasa buat hamba-hamba Tuhan. Di Wahyu 7 itu, saudara, kita akan melihat sebelum meterai ke-7 dibuka, yang isinya adalah 7 malaikat dan 7 sangkakala yang akan ditiup. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan buat hamba-hambanya. Di pasal 7, saudara. Ya, di pasal 7 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada ke-4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke-4 angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Tuhan yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada ke-4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ya, saudara, ini nanti akan terjadi di sangkakala, di 7 sangkakala. Lalu katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Tuhan kami pada dahi mereka. Ya, saudara, jadi ada satu situasi yang terjadi sebelum sangkakala ditiup, sebelum malaikat Tuhan meniup sangkakala yang ke-7, ada satu situasi yang terjadi, yaitu hamba-hamba Tuhan dimeteraikan. 144.000 hamba-hamba Tuhan dari 12 suku dimeteraikan, saudara, sebelum ditiup sangkakala yang ke-7. Karena apa? Sangkakala yang ke-7 itu adalah murka yang lebih dahsyat lagi setelah meterai-meterainya dibukakan. Jadi hamba-hamba Tuhan yang dari 144.000 itu dimeteraikan dulu. Karena mereka inilah nanti yang menginjili orang-orang yang masih percaya kepada Yesus, yang masih tertinggal di muka bumi ini. Contoh kita sudah dengar, masih ada nanti martir-martir di zaman Antikris yang mempertahankan iman mereka. Sekalipun mereka tahu bahwa mereka tidak diangkat, tapi mereka tahu sekalipun mereka harus mati, mereka harus tetap mempertahankan iman mereka kepada Yesus. Dan hamba-hamba Tuhan yang dimeteraikan inilah yang memberi kekuatan kepada mereka dan yang menginjili di muka bumi ini di zaman masa Antikris. Jadi saudara-saudara, suka kita dengar, ngapain kita bertobat? Soalnya yang selamat nanti
hanya 144.000 dari setiap suku keturunan Israel. Tidak, saudara. Siapa yang melakukan kehendak Tuhan, baik saudara dan saya yang melakukan kehendak Tuhan, kita selamat. Bukan cuma hamba Tuhan yang dimeteraikan ini, yang 144.000 ini yang selamat. Ya saudara, semua orang yang percaya kepada Yesus dan yang melakukan kehendak Yesus, dia pasti selamat. Ya, ini dimeteraikan supaya mereka nanti tetap tinggal di masa antikris di muka bumi ini, dan merekalah yang memberi kekuatan kepada orang-orang yang bertahan sampai mereka menjadi martir. Dan di saat sangkakala ditiup, itu yang lebih dahsyat lagi, saudara. Mereka ini luput dari murka Tuhan. Itu sebabnya mereka dimeteraikan. Makanya di ayat yang keempat dibilang, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya, 144.000 dari semua keturunan Israel. Ya saudara, jadi mereka ini dimeteraikan bukan karena hanya mereka yang selamat. Kalau hanya mereka yang selamat, hanya mereka yang terangkat, percuma dong iman kita. Ya saudara, jadi mereka dimeteraikan bukan karena hanya mereka yang selamat, tapi mereka akan menginjili di muka bumi ini di zaman masa antikris. Sehingga semua sangkakala yang ditiup malaikat itu, saudara, yang dijatuhkan ke muka bumi ini, mereka terpelihara, terlindungi dari semua murka-murka Tuhan, sampai ke cawan-cawan murka Tuhan. Yang sudah dimeteraikan ini akan terhindar dari semua murka Tuhan, saudara. Karena apa? Mereka sudah dimeteraikan Tuhan. Ya, jadi bukan cuma mereka yang selamat. Tidak. Tapi mereka dipersiapkan Tuhan untuk memberi kekuatan dan memberitakan Injil firman Tuhan bagi semua orang yang masih banyak yang tinggal di muka bumi ini setelah pengangkatan, saudara. Ya, jadi inilah kejadian sebelum sangkakala ditiup malaikat, karena meterai yang ketujuh terjadilah situasi ini, yaitu hamba-hamba Tuhan dimeteraikan. Karena sudah nanti terjadi meterai yang ketujuh, wah di situ luar biasa. Malaikat-malaikat Tuhan akan meniup sangkakala. Nah ini saudara, inilah meterai yang ke-6. Besok kita akan belajar mengenai meterai yang ke-7. Ya saudara, karena di situ nanti tampil malaikat Tuhan yang memegang sangkakala masing-masing untuk ditiupkan di muka bumi ini. Nah ini saudara, supaya kita lebih jelas dan lebih mengerti. Nah, inilah penjelasan meterai yang ke-6. Terima kasih saudara sudah mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, dan Tuhan Yesus memberkati.